Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Rahayu dari kelas 7 Shift 2. Di sini saya ingin mereview tentang pengaruh korporat sosial performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Nah, yang pertama itu di sini ada motivasi atau isu penelitian dan research gap. Motivasi atau isu penelitian itu economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan menurut Dewi dan Wirasedana pada tahun 2017. Corporate social performance ini penting untuk mencerminkan kondisi perusahaan yang baik di hadapan investor. Strategi bisnis dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sistem blockchain dapat menambah kepercayaan investor. Pentingnya corporate sustainability ini mengenai meningkatnya transparansi yang baik dalam perusahaan. Nah, research gap-nya itu corporate social performance ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap economic performance menurut Wibison, Darmiji dan Sutanto pada tahun 2014. Nah, strategi bisnis ini terbukti berpengaruh terhadap economic performance menurut Puspita pada tahun 2018. Hasil penelitian menurut Fauger pada tahun 2018 berharap ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi kepercayaan yang masih lemah. Corporate sustainability ini tidak memiliki hubungan signifikan terhadap economic performance menurut Sejati dan Prastiwi pada tahun 2015. Nah, selanjutnya itu ada fenomena. Fenomena itu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market and production base menurut Usman pada tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, yaitu menurut Delasari pada tahun 2018. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas, sehingga perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang baik untuk dapat bersaing. Nah, kritiknya itu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasinya ini tersirat secara implisit, sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Nah, dalam research gap itu, peneliti tidak menjelaskan secara eksplisit, sebaiknya didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik dan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Nah, fenomenanya itu juga belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dan variabel yang ditelitinya. Nah, selanjutnya itu ada artikel utama dalam penelitian. Di sini, economic performance atau kinerja ekonomi itu merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan menurut Dewi dan Wirasedana pada tahun 2017. Corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak dapat lepas dari perkembangan zaman, yaitu menurut Wiraman pada tahun 2016. Strategi perusahaan diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, menurut Sule dan Safullah pada tahun 2017. Blockchain digunakan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada dalam perusahaan, menurut Wijaya dan Darmawan pada tahun 2017. Corporate sustainability ini yaitu aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan tetap menjaga dan mempertahankan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk masa depannya. Kritiknya itu tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup jelas menjelaskan artikel dan variabel dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada keterbaruan atau novelty dari penelitian. Di sini pembaruan penelitian itu salah satunya mengenai fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN.
banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain dengan DBMS, yaitu database management system. Ini menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability. Nah, kritiknya itu peneliti telah menuliskan novelty dengan jelas dan memudahkan pembaca mengetahui apa saja penemuan, keterbaruan, dan perbedaan dalam penelitian lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada perusahaan masalah. Apa aja sih rumusan masalahnya itu? Nah, yang pertama itu, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Nah, yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Kritiknya itu, dalam penelitian ini tidak menjelaskan tentang rumusan masalah yang terkait pada penelitian. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah ini yang dijelaskan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Nah, setelah itu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Kritiknya itu, penulis tidak menuliskan tujuan penelitian secara jelas dan tujuannya itu dijelaskan secara implisit dan tidak mendetail, sehingga menyulitkan pembaca dalam mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Setelah itu ada kontribusi penelitian. Di dalam studi ini menjelaskan hubungan antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Nah, yang selanjutnya itu ada memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Kritiknya itu, di sini peneliti belum menjelaskan secara jelas terkait kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada stewardship theory, yaitu menjelaskan mengenai situasi para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Dan yang kedua itu ada stakeholders teori, yaitu mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau menggunakan informasi tersebut, menurut Degan pada tahun 2004. Nah, yang terakhir itu ada positive accounting theory, yaitu teori akuntansi positif yang menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan datang. Nah, kritiknya itu di sini grand teori itu tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan ketiga grand teori secara jelas. Setelahnya itu ada keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kalau di stewardship, manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan. Yang dikelolanya manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsipnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Nah, kalau menurut positive accounting teori itu
Hubungan ini terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi pemahaman akuntansi. Hubungan dengan bisnis strategi terletak pada pemilihan strategi bisnis yang baik. Hubungan dengan Black Kind menjadi pilihan perusahaan untuk menjaga data atau informasi yang meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Nah, kalau menurut stakeholder teori, yaitu hubungan dengan corporate sustainability terletak pada informasi perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan dengan CSP terletak pada informasi dan keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Kritiknya itu, peneliti telah menjelaskan keterkaitan dengan teori ini secara mendetail. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka konseptual, yaitu yang sebagai variabel atau X1-nya itu, yang pertama ada corporate social performance. Nah, yang X2-nya itu bisnis strategi, X3-nya itu blockchain, dan X4-nya itu corporate sustainability. Nah, sebagai variabel Y-nya yaitu economic performance. Kritiknya ini, peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan dependennya, untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang ditelitinya. Nah, setelahnya itu ada hipotesis penelitian. H1 ini atau corporate social performance-nya berpengaruh terhadap economic performance. Nah, H2-nya itu bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. Nah, yang H3-nya blockchain berpengaruh terhadap economic performance, dan H4-nya corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya ini, redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dan dependennya, dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitiannya. Nah, selanjutnya itu di sini ada metode penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama ada rancangan penelitian. Di sini ada jenis penelitiannya itu menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisisnya itu menggunakan data regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, kritiknya ini, peneliti sudah menjelaskan secara jelas rancangan penelitian menggunakan studi kausal dan metode analisis regresi data panel yang digunakan. Nah, di sini itu kalian bisa melihat bagaimana cara untuk mencari corporate social performance, bisnis strategi, sales effort, capital intensity, employee incentive, employee fluctuation, dan sales growth, dan juga bisa mencari blockchain dan corporate sustainability. Nah, yang selanjutnya itu kritiknya, peneliti sudah jelas menjelaskan indikator pengukurannya dengan jelas dan hasil dari pengukurannya. Teknik penarikan sampelnya itu menggunakan purposive sampling yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Kritiknya itu, peneliti sudah menjelaskan secara jelas teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling. Unit analisisnya itu terpilih dari 17 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan. Kritiknya itu, peneliti sudah menjelaskan secara jelas unit analisis yang terpilih secara eksplisit menurut kriteria dari pengambilan sampel yang digunakan. Jenis datanya itu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kritiknya ini, penulis sudah menjelaskan secara jelas jenis data yang digunakan walaupun secara implisit. Nah, di sini tuh kalian bisa melihat
bagaimana uji kelayakan modelnya, yaitu menggunakan model regresi data panel dan uji hipotesis. Kritiknya, peneliti sudah menjelaskan secara jelas jenis data dan yang digunakan walaupun secara implisit. Nah, di sini metode analisanya itu ada 3, ada uji Cow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Itu kritiknya, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel serta penjelasan dari tabel-tabel tersebut. Nah, di sini itu kalian bisa melihat ada uji Cow dan uji Hausman. Uji Cow ini berdasarkan hasil perhitungan di atas, berarti nilai probabilitas cross section F-nya ini lebih kecil dari 0,05 yang disimpulkan bahwa fixed effect model lebih layak digunakan dibandingkan common effect model. Nah, kalau di Hausman ini nilai probabilitas cross sectionnya itu lebih kecil dari 0,05 yang disimpulkan fixed effect model lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Nah, di sini juga menurut Lagrange multiplier ini dia juga sama, nilai probabilitas cross sectionnya itu lebih kecil dari 0,05. Disimpulkannya itu random effect model lebih layak digunakan dibandingkan common effect model. Nah, berdasarkan ketiga model regresi ini dapat disimpulkan bahwa model fixed effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi perubahan corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Nah, di sini selanjutnya ada persamaan regresi yang digunakan. Di sini kalian bisa melihat bagaimana rumusnya dan kritiknya itu peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Teknik analisisnya yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan bantuan software Avios. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan hasil penelitian. Di sini kalian bisa melihat ada analisis statistik deskriptif, yaitu nilai rata-rata ECP selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 adalah 18,77,57. Nilai tertingginya itu sebesar 22,2783 dan nilai terendahnya itu 16,5553. Nah, standar deviasinya itu sebesar 1,3388. Nah, di sini selanjutnya ada nilai CSP pada periode 2014 dan 2018 sebesar 0,0168. Yang tertingginya itu sebesar 0,0400 dan yang terendah 0,0026. Sedangkan standar deviasinya itu 0,0070. Nah, rata-rata nilai BS-nya ini sebesar 17,1528. Yang tertingginya itu 26,0000 dan yang terendah itu 9,0000. Dan standar deviasinya itu 4,2131. Nilai rata-rata BC-nya ini adalah 0,1816, yang tertingginya 0,5455, yang terendahnya 0,0909 dan standar deviasinya itu 0,1230. Dan rata-rata nilai CS-nya ini 97,2015 dan yang tertingginya itu 101,5640 dan yang terendah 81,8459 serta standar deviasinya ini 5,46745. Nah, di sini bagi uji asumsi klasik itu ada 2, ada uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Nah, uji hipotesisnya itu menggunakan uji kelayakan model atau uji F, yang dimana nilai F statistiknya sebesar 4,666.620. Nah, sementara tabelnya itu tingkat A 5%, DF-nya 1 sama dengan 4 dan DF-nya itu 80. Didapat nilai F tabel 2,49. F statistiknya itu 4,
6,66620 lebih besar dari F tabelnya itu 2,49. Nah, nilai ini menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima. Karena itu dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independennya yaitu corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability dapat dikatakan valid dan layak untuk dilanjutkan. Nah, kalau menurut koefisien determinasi, nilai adjusted R square-nya itu 0,915775 yang berarti mengalami perubahan naik turunnya economic performance, yaitu dengan tingkat hubungan sangat kuat, sementara sisanya itu 8,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Nah, menurut uji T ini corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability-nya itu hanya bisnis strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulannya ini, yang pertama, variabel CSP tidak berpengaruh terhadap economic performance yang dapat kita lihat dari hasil pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik yaitu 0,160624 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,99006. Dengan demikian, H1 dalam variabel ini ditolak. Dan yang kedua, variabel BS-nya itu berpengaruh terhadap economic performance yang bisa kita lihat dari nilai T statistiknya itu 2,3220,063 lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,99006 yang berarti H2-nya ini diterima. Dan yang ketiga itu variabel blockchain tidak berpengaruh terhadap economic performance yang dapat dilihat dengan nilai T statistik minus 1,341248 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,99006 dengan artian H3 dalam penelitian ini ditolak. Dan yang keempat itu variabel CS yaitu tidak berpengaruh terhadap economic performance yang dilihat dari nilai T statistiknya itu minus 0,453057 lebih kecil dari T tabelnya yaitu 1,99006 yang berarti H4 ini ditolak. Kritiknya itu sudah cukup jelas. Peneliti telah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, keterbatasannya itu ada 4. Yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua ini masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang asing. Yang ketiganya, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempatnya itu variabel yang digunakan masih terbatas pada variabel independen yaitu corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Dan dependennya itu economic performance dengan masing-masing satu proksi. Dan kritiknya ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Implikasinya itu, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya, manajemen perusahaan, dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya economic performance. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.